Konflik Rusia-Ukraina memanas setelah Presiden Vladimir Putin mengizinkan operasi militer khusus di wilayah Donbas, Ukraina pada Kamis 24 Februari. Tentara Rusia mulai melancarkan serangan ke wilayah Ukraina. Kekinian Ukraina mengklaim 8 orang tewas dan 9 lainnya terluka akibat tembakan mortir Rusia. Menanggapi konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, pemerintah Indonesia menyampaikan 4 sikap yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah. Pertama, Indonesia prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat serta berdampak bagi perdamaian di kawasan, kata Teuku Faizasyah pada Kamis 24 Februari, dikutip dari Antara. Kedua, kata Teuku, Indonesia menegaskan ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara, serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. Indonesia dalam berbagai kesempatan menekankan penghormatan wilayah integral suatu negara dan penerapan hukum internasional. Bagaimana kita memaknai suatu wilayah karena ini merupakan prinsip kehormatan kedaulatan suatu wilayah, kata Teuku, yang juga menjabat Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu. Indonesia, lanjut dia, tidak berhenti berupaya untuk memberikan keyakinan bahwa perdamaian adalah hal yang terbaik. Indonesia meminta Rusia dan Ukraina untuk menghindari eskalasi dan serta menyelesaikan konflik di meja perundingan, kata Teuku. Ketiga, menegaskan kembali agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai, kata dia. Keempat, kata Teuku, Kedutaan Besar RI telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana kontingensi yang telah disiapkan. Belum sehari diserang, Rusia lumpuhkan infrastruktur militer Ukraina, 8 orang tewas. Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis mengumumkan bahwa mereka berhasil melumpuhkan infrastruktur militer di pangkalan udara Ukraina dan menaklukkan pertahanan udara mereka, menurut laporan sejumlah kantor berita Rusia. Dilansir dari Antara yang mengutip Reuters, Kemenhan Rusia membantah laporan yang menyebutkan bahwa pesawat tempur mereka jatuh di wilayah Ukraina. Sebelumnya, militer Ukraina mengatakan 5 pesawat Rusia dan 1 helikopter ditembak jatuh di wilayah Luhansk. Aset pertahanan udara pasukan bersenjata Ukraina berhasil ditaklukkan, demikian kantor berita Interfax yang mengutip Kemenhan. Infrastruktur militer di pangkalan udara pasukan bersenjata Ukraina lumpuh. Informasi di media asing mengenai sebuah pesawat Rusia diduga ditembak jatuh adalah tidak benar. Sementara itu, sedikitnya 8 orang tewas dan 9 lainnya terluka akibat tembakan mortir Rusia, ungkap penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina pada Kamis saat Rusia meluncurkan serangan udara dan darat secara besar-besaran di negara tetangganya itu. Penjaga perbatasan mengungkapkan bahwa pasukan militer Rusia menerobos perbatasan Ukraina menuju wilayah Chernihiv, Kharkiv, dan Luhansk. Ukraina sebelumnya mengatakan bahwa tentaranya diserang dari Belarus dan Rusia pada Kamis, sekitar pukul 5 pagi waktu setempat. Serangan juga diluncurkan dari Crimea, wilayah yang dicaplok Rusia, menurut Dinas Penjaga Perbatasan Ukraina. Perang dunia, ini 3 jenis senjata canggih yang dipakai Rusia menggempur Ukraina. Rusia telah memulai invasinya ke Ukraina pada Kamis 24 Februari, aksi militer yang oleh banyak pihak dikhawatirkan akan memicu Perang Dunia III. Sejak beberapa bulan lalu, Kremlin terus mengirim personil dan peralatan militer ke wilayah Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina bagian timur. Peralatan militer tersebut termasuk beberapa senjata canggih andalan Rusia seperti tank, sistem rudal, dan senjata non-konvensional bernama Krauska-4. Dilansir Popsci.com, berikut 3 jenis senjata andalan yang digunakan Rusia untuk menggempur Ukraina. Yang pertama, trio tank T-72, T-80, T-90. Di antara tanda-tanda pertama penumpukan pasukan Rusia di sepanjang perbatasan dengan Ukraina adalah kehadiran pasukan tank Garda Pertama, sebuah formasi militer yang mencakup ratusan tank. Garda Pertama termasuk model T-72 dan T-80, tank yang pertama kali dibangun dan diterjunkan oleh Uni Soviet dan telah mengalami modernisasi sejak saat itu. Desain tank utama ketiga dalam inventaris Rusia adalah T-90 yang memiliki asal lebih baru daripada T-72 dan T-80, meskipun akarnya sedikit lebih kompleks dari itu. T-90 berasal dari T-72 dan varian modern dari model tank yang lebih tua juga sedang diproduksi. Seperti mesin apapun yang beroperasi selama beberapa dekade, tank telah mengalami perbaikan pasca manufaktur, sehingga beberapa model T-72 dapat menampilkan sistem yang lebih modern daripada model T-90 yang lebih tua. Ketiga model tank berbagi beberapa karakter penting. Mereka dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan antara 37 mph dan 45
mph di jalan dan menutupi medan tak beraspal dengan kecepatan sekitar 27 mph. Setiap model menggunakan meriam yang sama, meriam smoothbore 125mm memungkinkan amunisi bersama antar tipe. Tank-tank ini juga dapat menembakkan peluru kendali anti-tank untuk pukulan yang lebih baik pada jangkauan yang lebih besar daripada amunisi biasa. Beberapa tank termasuk sensor penargetan canggih yang memungkinkan identifikasi musuh sejauh 1,5 mil dan dalam cahaya rendah. Beberapa alat penargetan canggih juga sedang dikembangkan untuk T-14 Armata, tank berawak opsional modern yang belum diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk kemungkinan berpartisipasi dalam perang segera. Dalam serangan apapun, tujuan formasi tank adalah untuk maju ke wilayah musuh, melewati parit dan tanda kasar jika perlu sambil menghancurkan pertahanan yang menghalangi. Sejak awal, tank telah menggabungkan kecepatan, daya tembak, dan baju besi untuk menyelesaikannya. Meskipun pada awalnya pelindung tank hanyalah logam yang digunakan di lambung, pengalaman puluhan tahun dan iterasi pada desain tank telah menghasilkan langkah-langkah perlindungan aktif. Ini adalah paket bahan peledak yang dipasang di lambung dan menara yang meledak ketika terkena serangan musuh yang berat, meledak keluar dan membiarkan serangan balasan mematikan dampak senjata menyerang. T-90 memiliki jenis perlindungan khusus yang disebut Relix, yang meledakkan lembaran bahan peledak pada benturan yang dapat menetralkan proyektil yang masuk. Pelet pelindung Reklit dapat diganti di lapangan, artinya tank yang dilindungi dengan pelindung ini dapat digunakan kembali setelah pertempuran daripada harus kembali ke pangkalan yang jauh untuk diperbaiki. Yang kedua, sistem rocket smash. Tank saja tidak memenangkan perang, setiap militer modern yang berencana menggunakannya termasuk aset lain, sehingga tank didukung oleh pesawat, artileri, infanteri, dan kendaraan lainnya. Militer Rusia kaya akan artileri dengan amunisi dan sensor modern yang dipasangkan dengan mesin yang berasal dari era Soviet. Salah satu senjata itu adalah BM-30 Smerch yang terlihat di dekat perbatasan Ukraina sebagai bagian dari penumpukan awal pasukan Rusia pada Oktober. Smerch adalah sistem roket multi peluncuran atau dalam istilah yang lebih sederhana, ini adalah truk yang membawa 12 tabung roket di punggungnya. Untuk menembak, Smerch memutar peluncur ke atas dan dapat menembakkan semua roket dalam satu salvo besar selama 38 detik atau dapat menempatkan tembakan.